Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Barakah wal karamah Syaikhul Qadir walillah bisyafa'an Nabi Muhammad bi'idnillah walidallah liridha'illah waliqadha'il hawaijina wa bisyafa'ati Rasulillah wa biwasilati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hajatina hajatikum fid dini wad dunya wal akhirah wa ila hadrati muallif hadzal kitab taqaibul akbar wa usulihi wa furu'ihi wa silsilati ajma'in غفر الله ذنوبهم بسد اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Wonten hadis qudsi teng babu waqi'atur ruh wasyahadah. Hadis qudsi qala Allah taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Dawud kam min lisanin fasihin akhrastuhu nganin nutki bisyahadati indal mauti likasrati waqi'atuhu linnas la tasfah ngalan nasi waqi'atuhu ngindal mauti la binutki bisyahadah. Allah ngendika datang Nabi Daud, ya Daud, Nabi Daud, kam banyak pirang-pirang milisanin saking lisane menungso fasihin kang fasih. Banyak orang-orang nanti yang lesannya fasih baca Quran, lesannya fasih mengaji, lesannya fasih menghafal Al-Quran, lesannya fasih berdoa. Kondisi itu, rumah kini sih, jamin di orang nanti ceritanya kok amin sama ini kita. Labang ceritanya rungkur kok ngerti amin ini gini. Mbak Taiwan mirang. Iya, Pak. Kamin lisanin fasikin akeh pirang-pirang saking bangsa menungso sing fasih baca Quran, fasih ndonga, fasih segala macam. Akhrastu ngunci sapa ingsun hu ing lisan ngani nutki saking ngucap bisyahadati kelawan maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ay hadza la ilaha illallah ay qalun hadza Allah 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 nindal mauti nalikane mati. Ya Allah, ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis kekuatannya di bawah Al-Quran. Baru setelah hadis qudsi namanya hadis sahih. Berarti hadis yang paling kuat inggih punika hadis qudsi. Dawud, akeh saking bangsa menungso sing fasih ngopo-ngopo, fasih maca Quran, fasih ndonga, fasih ngaji, fasih macem-macem. Akhrastu nutup ngunci sapa ingsun hu ing lisan ngani nutki saking ngucap bisyahadatin maca syahadat nindal mauti nalikane mati. Nanti akan aku kunci mulutnya. Akan aku kunci
mulutnya. Nganin nutki, saking mengucapkan lafaz syahadat, ngindal mauti nalikane mati. Para santri, besok ono wong di akhir zaman, wong sing lesane fasih baca Quran, lesannya fasih donga, lesannya fasih ngaji, tapi nalikane mati tidak bisa membaca la ilaha illallah. Na'udzubillahi min. Nalikane mati mereka tidak bisa membaca syahadat. Nalikane mati dia tidak mampu membaca lafaz Allah, Allah, Allah. Siapa? Orang yang di dunia fasih baca Quran, fasih berdoa, fasih berdakwah, tapi dia nalikane mau mati tidak bisa membaca syahadah, tidak bisa membaca la ilaha illallah. Masya Allah. Karena karena teman setune menungso iku likas roti waqi'atuhu krono akai oleh ngerasani, oleh mitnah, oleh ngerusak maring menungso, linnasi maring menungso. Apa penyebabnya wong sing fasih baca Quran, wong sing fasih ndonga, nalikane arep mati ora iso maca la ilaha illallah? Padahal manusia, setiap manusia yang dicari hidupnya husnul khotimah. Berkali-kali Abah cerita, berjuta-juta kali lisan Abah mengatakan bahwa manusia itu yang dicari husnul khotimah. Kenapa? Kalau awal tidak husnul khotimah, nduk, Mbak, Kang, Le, Rumaki, kita ini hidup di dunia paling lama 100 tahun, mati. Oke? Oke? Ayo. Kita paling lama, ada yang baru umur 45 tahun meninggal, ada yang umur 60 tahun meninggal, ada yang umur 70 tahun meninggal. Paling lama kita umur 100 tahun. Yang meneruskan sejarah kita adalah anak cucu. Yang meneruskan keilmuan kita adalah anak cucu. Tapi diingat-ingat, kalau di dunia ini kita tidak husnul khotimah, apabila mati tidak membaca la ilaha illallah, mati tidak bisa membaca syahadat, mati tidak bisa membaca Allah, 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 maka itu disebut su'ul khotimah. Apa yang terjadi, Bapak Ibu, Mama, Mbak, semuanya, apa yang terjadi jikalau kita mati tidak mampu membaca syahadat? Begitu kita mati tidak bisa membaca syahadat, begitu kita masuk di alam kubur, maka alam kubur ini akan menghimpit, mencepit, menggigit bumi ini. Bumi ini kita, lawai enggak mati husnul khotimah, lagi dilebokkan yang kuburan, bumi ini mencepit dan nyet. Dalam keterangan kita, orang yang baru masuk alam kubur dicepit oleh bumi, maka badannya hancur sak walang-walang. Naudzubillahi min dzalik. Hancur sak walang-walang. Hancur lebur. Ini akibat orang yang mati su'ul, tidak bisa membaca la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah baca la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Amin ya rabbal alamin. Niku penting saya itu. Kenapa? Karena kita di alam kubur lebih lama daripada di dunia. Kalau di akhirat namanya kekal. Di alam kubur itu lebih lama daripada di dunia. Kemudian setelah kita dihimpit oleh bumi hancur lebur, disatukan badan kita oleh Allah, kemudian disatukan ruh kita oleh Allah dari langit, dimasukkan ke alam kubur, kemudian didudukkan oleh malaikat mungkar dan nangkir. Begitu didudukkan oleh malaikat mungkar dan nangkir, kita ditanya, ma rabbuka,
Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Tidak tahu. Man nabiuka, siapa nabimu? Tidak tahu. Ma kitabuka, apa kitabmu? Al-Quran? Tidak tahu. Mereka tidak tahu apa-apa. Semuanya lupa. Semuanya lupa. Masya Allah. Semuanya lupa. Pada saat itulah malaikat Mungkar dan Nangkir marah kepada manusia yang di dunia yang diberikan kenikmatan, diberikan kehidupan, diberikan kesempatan, diberikan ilmu supaya beribadah, supaya dengan baik, tapi tidak menggunakan kesempatan di dunia. Marah malaikat Mungkar Nangkir. Maka malaikat Mungkar Nangkir mengambil, kalau bahasa kitabnya godo, kalau bahasa kitanya adalah alat untuk memukul. Bahasa kitabnya namanya godo. Godo itu alat untuk memukul yang terbuat dari api neraka. Maka turunlah godo itu, pecut, alat untuk memukul itu berbentuk api neraka. Kemudian dipukulkan kepada mayit yang di dunia diberikan kesempatan tidak mau ibadah. Yang di dunia diberikan kesempatan oleh Allah untuk ngaji. Di dunia diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik. Kenapa mereka tidak berbuat baik? Was dihancurkan oleh malaikat. Sudah dipukul malaikat. Menurut keterangan ada yang ngomong 7 kali, ada yang 9 kali. Setelah itu malaikat, ya Allah ya Rabb, turunkan kerikil api neraka sebesar kerikil. Turunkan api neraka sebesar batu kerikil. Seperti batu kerikil dari api neraka, cekal oleh malaikat, diletakkan di sampingnya mayit, kemudian ditutup oleh malaikat, pergi. Disitulah alam kubur jadi neraka, sebagian api neraka. Ayolah kita berusaha menjadi orang yang baik, yang ibadah, istiqomah, kemudian ngaji, belajar, mudah-mudahan. Kenapa manusia kok nggak bisa ngomong? Jangan banyak membicarakan kejelekan orang lain. Berumucah, mireng Mbak Taiwan. Mireng ada. Ayo. Hadis qudsi ngoten, likasrati waqi'atuhu linnas, karena mereka selalu memperbanyak membincang-bincangkan aib orang lain. Aib orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu, ada yang ngomong arba'atun minal khasirin, ada 4 orang yang celaka di dunia dan celaka di akhirat. Yang pertama, orang yang beribadah tidak ikhlas. Lucu ini, aja sampai sholat orang ikhlas. Yang kedua, akan dibangkitkan oleh Allah di alam kubur dengan orang yang nggak bisa berjalan, nggak bisa berdiri. Orang di dunia makan riba. Yang ketiganya adalah orang yang selalu membuka aib orang lain. Orang yang selalu menjelek-jelekan orang lain. Orang yang selalu mengumbar aibnya orang lain. Orang yang selalu membuka kemana-mana aibnya orang lain. Kalau Anda merasa saudara, maka tutupilah aib orang lain. Tutupilah aib saudaramu, maka Allah akan menutupi aibmu, kejelekanmu, cacatmu, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dengan kita semua. Terus yang keempatnya, siapa orang yang akan merugi di dunia, merugi di akhirat, adalah orang-orang yang meninggalkan zakat dan sholat. Zakat dan sholat. Sholat dan
zakat. Hati-hati anak-anak, santri, putra-putri, mbak-mbak Taiwan, ayo kita merenung bersama bahwa di dunia ini kita nggak lama, yang paling lama adalah di alam kubur, kemudian yang abad dan abadi selama-lamanya yaitu di akhirat. Mudah-mudahan kita semua hamba-hamba Allah yang mampu menjaga diri kita sendiri. Amin. Yang mampu menjaga aibnya orang lain. Amin. Ini ada orang jelek sedikit terus dirasani ngalor itu. Dan santri putri sing tuang ngrasani kancane. Sapa Ngaisah? Bella. Sapa Mbak Fatimah? Wong tukang ngrasani kancane ra waleh-waleh. Makanya bahasa sekarang ini di akhir zaman, orang yang suka ngerasani menjelek-jelekan orang lain namanya ngebully, apa? Bullying, apa sini ya? Bully. Itu kan dianggap bully. Orang yang suka menjelek-jelekan orang lain, ngomongnya sadis. Besok cak, ya wong lanang sama lawan kawannya ngomongnya sadis, besok di bojo yang ngomongnya sadis. Makanya laki-laki jangan menikahi wanita yang mulutnya kotor. Ben dinikah harus jin gitu. Hei, jangan menikahi wanita yang mulutnya, jangan menikahi wanita yang mulutnya. Mudah-mudahan wanita yang duduk di sini mulutnya baik-baik. Mulutnya dijaga oleh Allah. Mulutnya yang ahli ngaji, ahli baca Quran, ahli berpikir. Santri-santri Taiwan, santri-santri yang ahli ilmu, ahli berpikir. Dan mudah-mudahan lisan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, nalikane mati nanti bisa baca syahadat. Makanya yuk monggo, ini kecelakaan yang luar biasa bagi kita semua, orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Yang dikhawatirkan awake dhewe mati suul manten. Salamatul insani fi lisan. Rumake tabaleni. Salamatul insani fi hibdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung bagaimana jaga lisannya. Paling hebat kalian dengarkan, paling hebat jika kalian disakiti, jika kalian difitnah, jika kalian dibuka aibnya, jika kalian dicaci maki, kemudian kalian tidak membantah, kalian diam, tidak membantah, kalian diam, tidak marah, kalian diam mohon kepada Allah. Orang yang suka mengucapkan jelek itu nanti akan dijatuhkan martabatnya oleh Allah. Na'udzubillah min. Ayo, pada bareng-bareng. Niki lek kalau membaca hadis niki, masya Allah. Aja sampai wong sing ahli Al-Qur'an, ahli ngaji, ahli ibadah, besok mati ora iso maca syahadat. Besok mati ora iso maca syahadat. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah. Ya Allah. Amin.
ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Amin ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Santri Taiwan, putra putri, tanti abah, sedaya mawon. Monggo kita berhati-hati menjaga lisan, berhati-hati dalam berbicara, karena kebiasaan kita berbicara akan terbawa dikala kita nanti mau mati. Khawatir saya, khawatir abah, kalau nanti kita mau mati justru kita berbicara yang tidak baik, karena kita terbiasa berbicara tidak, karena kita terbiasa berbicara tidak. Berhati-hatilah berbicara tidak baik, karena ini dampaknya mengakibatkan kita nanti waktu mati susah baca syahadat. Mudah-mudahan dengan lisan yang baik kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.